Nah, itu kepintarannya Vietnam. Ketika pemain kita naik sampai di garis tengah, ya kan, ada space kosong. Selamat datang di channel YouTube Coach Mama Zain Al Haddad. Jangan lupa subscribe, like, and share. Gebrak ajur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga para gebraker semuanya, bersama dengan Coach idola kita, Coach Mama Haddad. Apa kabar Coach? Sehat Coach? Sehat, alhamdulillah Bik. Alhamdulillah sehat. Ya, Bik, malam ini kita podcastan di tempat Mujtaba Al-Hamid. Oke. Disaksikan dengan penggemar setia Yus Idrus Al-Hamid. Oke. Coach, gimana ini Coach? Ini mood saya terus terang goyang ini Coach, kena timnas yang harus kalah di kandang Coach. Tapi tetap kita harus bahas tentang pertandingan kemarin ya Coach ya. Menurut Coach sejauh ini seperti apa Coach? Secara umum pertandingan seperti apa Coach? Iya Bik, kemarin itu kebetulan saya langsung nonton di lapangan. Iya. Karena saya ingin menyaksikan ini pasti pertandingan yang seru dan menegangkan, Bik ya. Indonesia, Vietnam. Bravo Indonesia. Gebrakers, saya sudah berada di Stadion Pakansari. Nah, kemarin itu Bik, kalau aku lihat secara umum ya, yang paling kelihatan juga di sebelahku itu juga ngomong ya, diskusi ya, bahwa memang sudah pernah kita ingatkan di podcast sebelumnya, hati-hati lawan Vietnam. Vietnam ini bermain kompak dia ketika bertahan, dan ketika menyerang dia pintar memanfaatkan lebar lapangan. Dan sudah kita ingatkan juga, hati-hati lini tengah. Lini tengah mereka itu begitu disiplin. Kita juga sudah sempat mengatakan bahwa kita punya HY, juga ada backer yang tinggi. Yang namanya backer itu striker, Bik. Striker pasti dijaga, Bik. Pasti dijaga. Saya juga main striker kok. Nah, Tom HY juga begitu. Dan benar kan, baru beberapa menit Tom HY sempat ditabrak itu sampai kesakitan itu. Nah, jadi secara umum memang kemarin itu Vietnam menang apa? Disiplin dan punya motivasi tempur yang tinggi. Itu yang saya lihat dari Vietnam. Pemain kita kemarin ya, pemain timnas kita berharap main di kandang dengan motivasi yang tinggi. Ya kan, dengan dukungan puluhan ribu penonton, dengan pengenalan lapangan. Tapi kemarin tidak terlihat, Bik. Tidak terlihat. Ya, kenapa tidak terlihat? Yang pertama saya melihat ini Vietnam, dia sangat disiplin menguasai lapangan tengah. Jadi begitu bola masuk ke lapangan tengah, itu pemain kita dipres 2 orang. Sehingga pemain kita terima bola dalam keadaan tidak bebas. Ditambah lagi untuk mengalirkan ke depan, backernya juga sudah di marking secara disiplin, tight marking yang ketat. Sehingga alur serangan ini tidak jalan, sulit. Nah, itu sudah kita prediksikan. Bahkan saya ngomong ini sudah harus ada plan A dan plan B. Bagaimana kalau backer dimatikan, ya kan? Tom HY pensuplai bola juga dimatikan. Bahkan sudah kita beri contoh ketika tim Prancis, bagaimana Olise yang jago di lapangan tengah dengan 7 assist, ketika lawan Spanyol dimatikan, dan Mbappe di depan tidak punya bola-bola yang matang, akhirnya kalah. Nah, ini kemarin dilakukan oleh Vietnam. Mereka sangat disiplin. Itu yang pertama, Bib. Yang kedua, apa sih kemenangan Vietnam itu, kenapa kok bisa menang? Nah, saya melihat kemarin itu, Bib, mereka pakai yang namanya compact defense. Compact defense, bertahan di belakang, Bib. Nah, ketika menang bola,
Ya, ketika pemain kita menyerang ada space di daerah. Nah, ini dipergunakan dengan Vietnam dengan bagus. Oke. Dia melalui counter attack, 1-2 sentuhan bola udah masuk di daerah pertahanan kita. Akibatnya beberapa kali pemain Vietnam berhadapan dengan penjaga gawang. Iya. Nah, juga kemarin Rido ketika naik, dia naik ke depan kalah bola, ini tempat Rido nggak ada yang mengcover, nggak ada yang nutup. Oke. Harusnya gelandang bertahan di situ. Jadi Rido naik, oke, ini ditutup. Kemarin di counter dari situ. Iya, Jadi iya. secara umum seperti itu saya lihat. Oke, Coach. Tapi kalau boleh saya bertanya, Coach, apakah karena ada faktor Vietnam yang justru lebih awal menggolkan atau kebobolan dulu Indonesia, Coach, itu merubah kondisi yang Indonesia ini strategi atau mental itu sudah kacau duluan, Coach, karena kemasukan lebih dulu dan 2 gol malah, Coach, seperti itu. Menurut Coach seperti apa ya? Ya, secara psikologi jelas, Bik. Gol cepat di menit ke-5 itu membangkitkan moral Vietnam. Sementara kita ingin cepat-cepat membalas, malah mendapat tekanan, mendapat pressing sehingga bola tidak bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Terutama Becker, Bik. Becker dimatikan, tengah dikuasai oleh Vietnam, suplai bolanya tidak jalan. Dan Vietnam kemarin jujur, mereka sangat disiplin, Bik. Iya. Dia pintar. Becker dimatikan, bola dipaksa untuk main ke sayap, tapi di sayap dipres di situ. Sehingga tidak bisa ini umpan-umpan yang diharapkan oleh Becker nggak bisa karena dipreser di situ. Itu kelebihan dari Vietnam. Dia cuma punya motivasi dan disiplin. Iya. Yang kita butuhkan untuk pemain kita ini Bik apa Bik sekarang? Motivasi tempur. Motivasi tempur harus ditingkatkan karena sepak bola ada 4 ya, skill, fisik, taktik, mental. Sekarang yang diperlukan oleh tim kita ini apa? Mental. Mental itu apa? Bukan cuma grogi dan sebagainya. Mental itu motivasi yang tinggi, semangat juang yang tinggi, pantang menyerah. Iya. Mau apa? Bercapek-capek 2 kali 4-5 karena yang akan dihadapi nanti adalah Singapura. Dan lawan Singapura tidak ada jalan kecuali harus menang. Iya. Ingat, kalau mau menang harus apa, Bik? Mencetak gol, Bik. Iya, betul. Lah kalau nggak bisa mencetak gol, menang dari mana? Karena seri kayaknya berat, Indonesia tersisih malah kalau seri. Iya. Nah, harus menang. Nah, tapi masih ada harapan. Semoga di pertandingan lawan Singapura tim nasional kita all out dan bisa memenangkan pertandingan. Karena Singapura bukan Arsenal atau bukan AC Milan, Bik. Iya. Singapura ini sama dengan kita, sama-sama tim ASEAN yang punya rasa grogi, punya rasa nervous juga. Itu, Bik. Bolehkah saya bilang bahwa kekalahan faktor utama yang membuat timnas ini kalah karena memang kalah di lini tengah, Coach. Artinya terlepas dari lini-lini yang lain, Bos. Memang lini tengah ini yang menjadi faktor utama yang sulit keluar dari tekanan, dan apakah faktor ini yang benar-benar berpengaruh sehingga kalahnya timnas dari area itu, Bos? Ya, aku setuju, Bik. Kan sudah pernah kita bahas bahwa ada 3 lini di tim sepak bola ini. Lini defense, midfield, dan attack. Nah, mana lini yang paling penting itu? Lini midfield, lini gelandang. Bahkan saya pernah bilang kalau yang lain latihannya 1,5 jam, gelandang harus 2 jam. Kenapa? Dia mengambil bola dari bawah, memberikan bola ke depan, mensupport. Nah, untuk menaikkan bola ke depan ini dia mendapat tekanan. Jadi dibutuhkan satu kepintaran, satu stamina yang bagus, satu pergerakan yang luar biasa. Itulah. Nah, kemarin tidak nampak. Di tim kita tidak nampak. Kita harus bahas apa adanya. Yang saya lihat, karena saya di lapangan kemarin, saya nonton sendiri. Jadi memang lini tengah mati, Bik. Lini tengah tidak jalan. Dan hampir kepintaran dari Vietnam itu terlihat. Apa? Disiplin bertahan. Prinsip-prinsip bertahan dijalankan semua dengan Vietnam. Apa? Lebih orang. Nggak ada di daerah Vietnam yang kosong melompong itu. Semua ada orangnya. Semua, bahkan prinsip bertahan 1, lebih orang. 2, deep atau depth, kedalaman. Jadi bola main di sektor kanan Vietnam, sektor kirinya masuk membantu pertahanan. Jadi di situ banyak orang. Nah, ketika menang bola inilah senjata kemenangan Vietnam. Ketika pemain-pemain kita naik, kan kalau
udah di daerah pertahanan Vietnam kan pasti pemain kita naik, Big. Itu Iya, ada iya, space, ada space, ada area. Ini yang dimanfaatkan oleh Vietnam dengan apa? Counter attack. Counter attack, iya. Counter attack kenapa berhasil kemarin? Itu counter attack yang benar. Counter attack itu Big, 1, 2 touch, maksimal 3 sudah harus masuk ke daerah space yang kosong itu. Iya. Nah, kemarin kita Big, ketika punya bola harusnya melakukan counter attack, tapi terlalu lama bermain, terlalu lama ke belakang lagi. Possession Nah, terus, akhirnya ya. apa? Pertahanan dari Vietnam turun. Kembali nyusun lagi. Nah, sehingga apa? Tidak ada space yang kosong. Itu yang saya lihat kemarin, ya kan? Ketatnya pertahanan dari Vietnam, disiplinnya pertahanan dari Vietnam itu yang membuat mereka unggul. Dan jujur, dari segi speed kecepatan kalah kita. Iya, kalah. Kita kalah, gila kalau mereka counter attack, pemain kita gelandang-gelandang kita nih masih di belakang lawan, di belakang bola. Itu sehingga apa? Pertahanan kita kedodoran. Ini tidak boleh diulangi ketika melawan Singapura. Iya. Kita hanya bisa memberikan semangat dan motivasi, Big. Kita kan di luar ini, Big. Iya, artinya kalau saya lihat kemarin tuh sempat ada gap ya. Artinya seperti maaf ya, tidak nyambung coach antara lini belakang, tengah dan depan itu. Sehingga kalau saya boleh bertanya bicara mengenai Baker ya coach ya. Baker ini menurut coach apakah tampil kurang maksimal atau memang tidak nyambung nih antara lini tengah dan lini depan ini tidak sinkron aja, tidak mendapat supply yang bagus nih ke Baker, atau memang Bakernya yang mungkin kemarin tampil kurang maksimal. Menurut coach seperti apa pandangan coach terhadap Baker ini coach? Sepak bola itu Big permainan tim, ya. Kalau dari lini belakang bagus, lini tengah bagus, lini depannya juga akan bagus. Bagus ya. Nah, kemarin itu kepintaran Vietnam, kita dikunci di lini tengah dengan menciptakan apa? 2 lawan 1. Iya, Nah, sehingga aliran bola ke depan ke Baker tidak maksimal. Itu Big. Nah, tapi sebagai seorang striker, Big, sebagai seorang striker tidak boleh bergantung dari bola-bola atas saja, Big. Kan saya sudah pernah katakan. Kita baru ngelihat 1 kali Baker, Big. Apa sih kelebihan Baker ini? Yang kita lihat waktu lawan Kamboja itu bola atasnya 3 gol. Tapi kita belum melihat kelebihan-kelebihan lain. Nah, di sini nanti lawan Singapura juga akan sama, akan dijaga Baker pasti. HY gelandang-gelandang kita akan dijaga. Nah, bagaimana nanti meng-create serangan-serangan ini? Itu Big. Jadi saya dua-duanya ya coach ya. Memang dari strikernya pun harus jauh lebih bekerja keras, tapi lini tengahnya juga memang harus lebih berkreatif. Gitu. Nah, gini Big. Kemarin itu Vietnam ketika dia kalah bola, siapa sih pertahanan pertama? Orang biasanya pertahanan pertama lini belakang, tidak. Pertahanan pertama itu di lini depan. Lini depan dulu bekerja. Ini dilakukan oleh Vietnam. Strikernya saya lihat dia mengganggu. Sehingga ketika bola masuk ke tengah, mereka sudah dalam penjagaan tight marking. Bahkan 2 lawan 1, putar itu videonya itu. Pemain kita selalu diganggu 2 lawan 1. Kenapa? Karena lini depan ikut membantu pertahanan ketika diserang. Ini yang tidak dilakukan oleh kita kemarin, sehingga kita kedodoran di tengah, kalah di tengah. Akhirnya apa? Tembus ke belakang. Nah, jadi pertahanan pertama di depan, Vic. Nggak bisa Baker di depan kok nunggu bola-bola atas, nggak bisa. Kalau bola turun dia, turun ke tengah, mengganggu, ciptakan 2 lawan 1. Nah, itu main bola. Dan yang paling penting apa, Big? Semangat juang, motivasi tempur. Itu yang diperlukan oleh tim kita sekarang. Berlomba-lombalah, semua pemain mau saya lebih capek. Karena sepak bola ini memang penggemarnya banyak, Big. Bagaimana kita lihat kemarin, ada yang namanya mantan gubernur DKI hadir nonton, saya lihat Pak Sutioso. Ada lagi mantan ketua umum PSSI Bapak Iwan Bule juga nonton. Ya kan? Semoga kedepannya ini timnas kita berubah. Berubah terutama motivasi tempurnya dulu. Itu yang perlu ditingkatkan. Kalau itu sudah ditingkatkan nanti permainan akan menjadi baik. Tanggung jawab di lapangan. Kemarin kalah, Big. Kita ngomong apa adanya, Big. Kecepatannya kalah, semangat juangnya kalah. Padahal kita main di rumah. Saya sudah katakan main di rumah itu kelebihannya cuma 2. Apa sih? Tepuan puluhan ribu penonton. Yang kedua apa? Pengenalan lapangan, pengenalan cuaca. Nah, kemarin itu
tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Mhm. Ribuan, puluhan ribu pendukung ini, Bi. Iya. Itu, Bi. Coach, saya mau bertanya, Coach, evaluasi terutama yang cukup besar, Coach, lini belakang. Maaf sekali, Coach, apakah ini ada kesalahan dari individual atau organisasi tim, atau memang, mohon maaf juga nih, memang dari tim Vietnamnya yang secara kualitas kemarin lebih unggul, sehingga pertahanan kita ini terlihat semacam kedodoran, kalah seperti itu, Coach. Menurut Coach seperti apa ya? Yang saya lihat kemarin, Vietnam ini disiplin ketika kalah bola. Kalah bola mereka turun semua. Nah, serangannya dia melalui apa? Melalui counter attack. Melalui counter attack memanfaatkan celah yang ditinggalkan oleh pemain-pemain kita. Contoh ketika Ridho naik, ada celah di situ. Nah, gol dari situ 2 kali. Nah, di situ udah ada yang mengcover ketika Ridho naik, gelandang harus nutup. Salah satunya itu, Bi. Ya kan? Nah, akhirnya apa? Kita kebobolan 2 kali dari sektor kanan. Itu, Bi. Jadi disiplin dari Vietnam ini yang menonjol kemarin. Disiplin apa? Disiplin ketika kalah bola. Ketika menang bola dia apa? Wide, melebar dia, Bi. Manfaatkan lebar lapangan. Sehingga orang kayaknya bebas terus itu, Bi. Mereka bebas. Dan satu punya bola, 2 yang support. Ini yang tidak dilakukan oleh pemain kita. Ketika pemain kita di-press, tidak ada support bantuan. Kasih bola, diem. Kasih bola harus support. Itu, Bi. Itu yang saya lihat. Ya, semoga kedepannya tidak lagi seperti ini. Itu, Bi. Kita harus ngomong fakta yang saya lihat di lapangan. Iya, karena ada momen beberapa kali itu sebenarnya Vietnam ini kalah orang, Coach. Kalah pemain, Coach. 3 orang itu, pemain Indonesia itu 4 sampai 5 pemain pun bisa dengan mudah mengalirkan bola, Coach. Artinya apa ya? Apakah ada sistem pertahanan yang kemarin yang belum maksimal ya, Coach? Seperti apa ya, Coach? Jangan salah, Bi. Indonesia bisa mengalirkan bola karena apa? Tidak menusuk ke jantung pertahanan, melebar ke belakang. Jadi seolah-olah ball possession dikuasai Indonesia, tapi ke belakang melebar, tidak menusuk. Saya tidak pernah melihat ada wall pass antara gelandang dan striker, gelandang dan backer. Saya tidak pernah melihat ada back pass shooting. Saya tidak melihat ada tembakan-tembakan ke gawang Vietnam. Nah, bagaimana bisa menang? Nah, kita ngomong apa adanya. Sebaliknya, Coach. Artinya tuh tim Vietnam ini 3 orang yang menyerang ke area kita ini, sedangkan di area kita ini ada lebih 4 sampai 5 pemain. Ini Mas, dengan mudah Vietnam itu memainkan bola di area pertahanan kita. Cukup tidak banyak orang, Coach. 3 orang, 4 orang, Indonesia pemainnya banyak. Itu faktor apa ini, Coach ya? Nah, organisasi bertahannya, Bi. Organisasi bertahannya yang tidak maksimal, ya kan? Tidak ada penjagaan, tidak ada cover, sehingga Vietnam ini menerima bola dengan enak. Bahkan dia sendirian 3 kali saya lihat, Bi, di babak kedua itu berhadapan dengan penjaga gawang. Dia bebas, tidak ada yang menjaga secara ketat. Nah, mulanya dari mana? Bukan dari belakang saja, dari depannya sudah berodol, dari depannya sudah tidak bertahan, tengahnya kewalahan, kewalahan, belakang. Seperti gol terakhir, Coach ya. Artinya cukup mudah ya pemain untuk menerobos ke area tengah sampai ke area belakang. Nah, itu kepintarannya Vietnam. Ketika pemain kita naik sampai di garis tengah, ya kan, ada space kosong, itu dimanfaatkan oleh Vietnam dengan apa? Dengan kecepatannya. Nah, harusnya bagaimana? Ketika pemain kita menyerang di daerah kotak penalti salah passing, di situ yang namanya transisi negatif, rebut kembali, ganggu lagi supaya dia tidak bisa dengan leluasa mengirim bola dengan memilih itu, Bi. Jadi kalah bola kita tidak langsung melakukan press, minimal diganggu lah. Itu yang terjadi. Sehingga space yang di belakang yang kosong itu bisa dimanfaatkan oleh pemain Vietnam dengan kecepatannya. Itu, Big. Coach, mungkin kita coba bicara nantinya pertandingan melawan Singapura nih, Coach. Hal-hal apa yang perlu dievaluasi? Apakah taktik, ataukah mental, ataukah juga perlu ada perubahan nih dari pemain pertama yang tampil di awal, Coach? Starting line up-nya, Coach. Menurut Coach seperti apa, Coach? Big, sepak bola ada 4 elemen ya. Skill, fisik, taktik, mental. Untuk saat ini Indonesia menghadapi Singapura, yang paling penting apa? Mental dulu, Big. Mental itu apa, Big? Ya itu tadi saya bilang, semangat tempur, semangat juang, ya tanggung jawab, ya kan? Nah, karena apa, Big?
Karena kalau kita sudah punya motivasi yang tinggi, ya kan, itu nanti otomatis permainan akan menjadi bagus. Dan saya masih melihat kadang-kadang kita di press bingung, Bik. Iya, iya. Mestinya kasih ke kaki, malah kasih ke daerah. Ya kan, ada miskomunikasi berapa kali. Mestinya kasih ke daerah, malah kasih di kaki. Akhirnya diintercept, dipotong. Jadi kalau jujur kemarin memang kita kalah, Bik. Kalah kelas. Kalau kemarin, Bik, ya. Nah, semoga nanti ke depannya lawan Singapura ini tidak terjadi. Karena sekali lagi ini ASEAN, Bik, sama-sama ASEAN, bukan AC Milan atau apa. Satu kelas. Nah, motivasi keinginan mau menang. Sepak bola itu, Bik, seperti perang, Bik. Iya, betul. Perang sepak bola ini, kamu kalah, bukan kamu yang malu, tapi keluargamu juga malu. Percaya kamu, anakmu nanti sekolah, ya apa? Bapakmu menang, kalah. Istrimu nanti tonggo ambil konco-konco tonggo itu, ya apa, kalah. Waduh, biasanya dia interaktif itu gak interaktif, kalah oleh bonus, Bik. Kata Will Purver di Dunia Mitra dulu, no training, no play, no money. Kalau tidak berlatih keras, ya tidak main, gak ada bonus. Nah itu, Bik. Jadi yang paling utama adalah bagaimana sekarang ini membangkitkan moral dari pemain-pemain kita yang lagi down. Nah, dan yang kedua ya bikin skema supaya bisa bikin gol, karena kita butuh menang. Iya, betul. Kalau butuh menang harus ada gol, Bik. Ya, malah kita doakan semoga bisa berhasil, Bik. Amin, insya Allah. Oke, Coach, kita cukupkan dulu, Coach, sesi diskusi kali ini, Coach. Para gebraker semuanya, selesai sesi kali ini. Ya, kita doakan mudah-mudahan timnas nantinya melawan Singapura itu bermain jauh lebih baik dari pertandingan-pertandingan sebelumnya dan bisa meraih kemenangan sehingga kita bisa lolos ke pertandingan ke babak selanjutnya. Oke, jangan lupa para gebraker semuanya untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih banyak semuanya, Coach. Terima kasih banyak, Coach. Terima kasih juga. Oke, terima kasih banyak semuanya para gebrakers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Gebrakajur. Terima kasih para pemirsa. Sehat selalu dan gebrakajur.